2 bulan sudah perang Hamas-Israel terjadi. Perang yang dipicu oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 itu menciptakan rentetan serangan balasan. Wilayah Gaza, lokasi yang menjadi titik konflik Hamas-Israel, menjadi tempat yang tak aman. Pasalnya, banyak peristiwa terjadi di wilayah yang dijuluki penjara terbuka itu. Mulai dari ultimatum Israel memblokade seluruh jalur Gaza, hingga genjatan senjata untuk pertukaran sandera. Kini perang itu mulai dikhawatirkan meluas di Timur Tengah. Lantas peristiwa apa saja yang terjadi selama 2 bulan perang Hamas-Israel? Dalam episode story sebelumnya, sejarah jalur Gaza telah dibahas bahwa konflik Hamas-Israel adalah konflik panjang yang tak kunjung usai. Namun pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas menyerang wilayah Israel. Kala itu Hamas menginisiasi serangan ke Israel dari darat dan udara. Kelompok itu disebut telah menemukan celah dari kubah pertahanan Israel tersebut. Hal itu membuat sejumlah wilayah Israel tersentuh oleh rudal-rudal yang diluncurkan oleh Hamas. Serangan juga dilakukan melalui invasi darat yang membuat 240 warga Israel menjadi sandera. Bahkan serangan itu disebut sebagai serangan terbesar yang meruntuhkan pertahanan Israel. Aksi Hamas itu pun memicu kemarahan Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu langsung menyatakan perang dengan Hamas pada Minggu 8 Oktober 2023. Lalu Israel mulai meluncurkan serangan udaranya ke wilayah Gaza. Tak hanya itu, Israel juga mengultimatum akan mengepung total seluruh wilayah jalur Gaza. Pengepungan total itu meliputi pemutusan listrik, bahan bakar, air, dan makanan. Para warga Gaza Utara juga diminta untuk mengevakuasi diri ke Gaza Selatan. Pasalnya, Israel mengaku akan membombardir wilayah Gaza Utara yang diduga menjadi pusat markas Hamas. Rentetan aksi saling serang antara Hamas dan Israel disoroti oleh negara internasional. Beberapa negara pun menunjukkan keberpihakannya. Tak sedikit juga negara yang memilih untuk netral dan menyoroti krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Salah satu negara pendukung Israel, Amerika Serikat, juga sempat mengirimkan 2 kapal induknya pada pekan pertama perang meletus. Kemudian kelompok-kelompok Muslim di Timur Tengah juga mulai mengambil ancang-ancang untuk menyerang Israel. Pada Oktober, Hizbullah mengaku siap untuk membantu Hamas menyerang Israel jika sudah tiba waktunya. Sementara sejumlah negara lain juga terus mendesak masuknya bantuan kemanusiaan. Hal ini mengingat blokade Israel membuat bahan pokok masyarakat sipil di Gaza semakin menipis. Serangan-serangan Israel memicu kelompok Islam lain menyerang Israel. Pada 31 Oktober, Houthi mengeklaim telah menyerbu Israel dengan drone dan rudal. Pada periode tersebut, kelompok Islam yang berbasis di Yaman itu mengeklaim telah melancarkan 3 serangan terhadap Israel. Aksi saling serang juga terjadi di perbatasan Lebanon Selatan. Pada 17 Oktober, Hizbullah disebut melancarkan serangan rudal anti-tank ke wilayah Israel. Serangan itu diluncurkan setelah bentrok antara Israel dan Hizbullah sehari sebelumnya. Serangan dari 2 kelompok itu dikhawatirkan memperluas zona perang hingga ke Lebanon dan Yaman. Deretan serangan itu membawa dampak besar bagi warga sipil di Gaza. Belum sebulan perang, pada 6 November 2023, perang telah menewaskan lebih dari 10.000 warga sipil di Gaza.
Bahkan hampir separuh korban tewas adalah anak-anak. Lalu hampir 1,5 juta warga Gaza telah mengevakuasi diri dari serangan-serangan Israel. Kondisi itu diperburuk dengan runtuhnya sejumlah rumah sakit di Gaza. Rumah sakit pun kehabisan obat-obatan hingga kewalahan karena jumlah korban yang terus meningkat. Bahkan rumah sakit Indonesia di Gaza juga diserang Israel. Sementara para warga sipil Gaza juga harus mengantre untuk mendapatkan air bersih, makanan, dan bahan bakar. Hal itu terjadi karena blokade penuh yang dilakukan oleh Israel. Di tengah perang Hamas-Israel, negara-negara internasional mendesak masuknya bantuan kemanusiaan. Pasalnya, penumpukan penduduk Gaza di wilayah selatan membuat kebutuhan pokok semakin menipis. Sementara, truk-truk yang berisi bantuan turut mengular di perbatasan Rafah. Perbatasan Gaza dengan Mesir itu menjadi satu-satunya pintu masuk untuk menyalurkan bantuan tersebut. Perbatasan itu baru dibuka pada 21 Oktober 2023. Pada gelombang pertama, sebanyak 20 truk masuk ke jalur Gaza membawa makanan, air, dan obat-obatan. Meski demikian, hal itu tidak menghentikan serangan Israel ke wilayah Gaza. Tak hanya bantuan kemanusiaan, gencatan senjata pun didesak untuk dilakukan. Bahkan Amerika Serikat menyarankan agar Israel melakukan jeda pertempuran. Permintaan itu awalnya ditolak oleh PM Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu berpandangan bahwa gencatan senjata sama artinya dengan menyerah terhadap Hamas. Namun setelah melihat kegagalan pasukannya dalam membebaskan sandera, akhirnya ia menyetujui kesepakatan gencatan senjata. Israel Hamas akhirnya melakukan gencatan senjata selama seminggu. Gencatan itu dimulai pada Jumat 24 November 2023 yang diakhiri pada Jumat 1 Desember 2023. Kesepakatan itu dimediatori oleh Qatar dan Mesir. Selama gencatan senjata, Hamas dan Israel menukar sejumlah warga yang disandera dengan sejumlah tahanan. Selama periode itu, sejumlah bantuan diperbolehkan masuk ke wilayah Gaza. Namun di tengah-tengah gencatan, Netanyahu berkali-kali menegaskan pihaknya akan kembali menggempur Hamas usai gencatan selesai. Lalu pada Selasa 12 Desember 2023, Sidang Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat, yakni menuntut gencatan senjata perang Hamas-Israel. Resolusi ini memang berarti secara politis, namun karena tidak mengikat, itu artinya tak menjamin Israel akan mematuhinya. Perang Hamas-Israel sudah berjalan lebih dari 2 bulan. Usai gencatan senjata berakhir, Israel kembali menyerang Gaza. Korban tewas akibat perang itu telah melebihi 17.000 warga. Israel bilang tidak akan berhenti menggempur Gaza hingga semua tawanan dibebaskan. Tank-tank Israel juga telah menembus jantung kota Khan Younis. Sementara, pihak internasional terus berupaya mendesak gencatan senjata permanen di kedua belah pihak. Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Jernih melihat dunia.